Assalamualaikum. Ya, sudah masuk semua? Sudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, bagaimana kabar kalian? Ya, alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap dijaga kondisi sehatannya ya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Ya, sudah sarapan belum? Belum. Zaki belum? Tapi semangat ya. Ya. Semangat, tetap semangat untuk belajar di pelajaran apa sekarang? Sejarah Indonesia. Ya. Untuk itu, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa di sini? Hardi, coba siapkan. Belum belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah Medina wa bil Muhammadin Nabiyya wa rasulah. Rabbi zid warzuqni. Amin ya rabbal alamin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ada yang nggak berangkat? Berangkat semua? Ya, berangkat semua ya. Ya, Ibu absen Dewinta ada? Susianti, Sri Aini, Ali, Wirangga berdiri. Mana? Ada Wirangga? Seprianto. Ya. Agustina. Ya, hadir. Cantika. Ya. Amelda. Bilang hadir ya. Zaki ada? Ya. Nurul. Keisha. Najwa, ya, Kobi, Dava Lutfi, Susanti, Inayati, Hardi, Seli, Sulaiman ada? Sakit? Ya, Rastini, Andini, Nabila ada? Febriana, ya. Terus Fadli, ya. Wartono, Revani, Rizky Maulana, dan Fatir. Nggak ada Fatir, nggak masuk, sakit? Ya. Semoga yang tidak masuk hari ini bisa masuk lagi ya dan diberi kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk sebelum dimulai, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia kita ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Ibu boleh minta tolong untuk Dirjen Nurul ya, ke depan. Ya, silakan berdiri semuanya. Sini. Ya.
Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Hidupkan aku, hidupkan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Yang ku cinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih Nurul. Ya. Sekarang Ibu akan memulai ya, materinya itu tentang ya, lihat ke sini semua. Sejarah. Sejarah itu apa sih menurut kalian? Ada yang tahu? Ya, sejarah itu apa? Zaki, tahu? Ya apa, Nurul? Sejarah ialah ilmu yang mempelajari masa lalu yang disertai manusia, ruang dan waktu. Ya, betul sekali. Tepuk tangannya boleh? Ya, sekarang itu materinya ya, konsep dasar ilmu sejarah dan manusia, ruang dan waktu. Yang disampaikan oleh Nurul tadi ya, kalau sejarah itu tadi ilmu yang mempelajari tentang masa lalu. Ya, berarti tentang masa lalu kaitannya. Di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu yang pertama itu, peserta didik mampu menjelaskan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan konsep manusia sebagai objek dan subjek dalam sejarah. Yang keempat, peserta didik mampu mengaitkan hubungan manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Yang kelima, peserta didik mampu menilai arti penting manusia sebagai objek dan subjek dalam sejarah. Yang keenam, peserta didik mampu menjelaskan konsep perkembangan, perubahan, berkelanjutan, dan berulang dalam sejarah. Yang ketujuh, peserta didik mampu memberikan sebuah contoh tentang perkembangan, perubahan, berkelanjutan, dan berulangan dalam sejarah. Dan yang terakhir, peserta didik mempunyai arti penting perkembangan, perubahan, berkelanjutan, dan keberulangan dalam kehidupan sejarah. Nah, ini materinya ya, tujuan pembelajarannya seperti ini nanti ya. Terus untuk indikatornya, peserta didik itu mampu memahami konsep-konsep dasar manusia, ruang, dan waktu. Diakronik atau kronologi, sinkronik, dan guna sejarah. Nah, itu ya nanti materinya sampai sini. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya nih, kira-kira apa sih perbedaan ruang dan waktu? Ada yang tahu?
ruang dan waktu. Dewinta bisa? Siapa yang bisa? Wartono. Bukunya? Ruang itu apa, War? Ada yang tahu ruang? Ada yang tahu nggak? Ruang itu berarti tempat ya. Kalau waktu berarti berkaitan sama apa? Sama waktu, sama tanggal ya, sama angka ya. Tuh. Nah, sebelum lebih detailnya, Ibu ada video ya. Nanti kalian disimak baik-baik untuk mendengarkan ya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, perhatikan. Kita Historia. Belajar sejarah jadi mudah dan menyenangkan. Kali ini aku mau menyampaikan materi tentang manusia dan sejarah. Di materi kali ini aku akan membahas tentang pengertian sejarah, kemudian unsur-unsur sejarah, kemudian konsep sejarah, periodisasi sejarah, manusia dan konsep ruang dan waktu, sejarah sebagai ilmu dan manfaat mempelajari ilmu sejarah atau penggunaan ilmu sejarah. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian sejarah. Menurut bahasa, sejarah berasal dari bahasa Arab yang artinya sejarah yang artinya pohon. Kenapa pohon? Karena pohon itu selalu berkembang sama halnya dengan sejarah. Sejarah itu berawal dari peristiwa kecil, kemudian semakin bertambahnya hari, bertambahnya bulan, dan bertambahnya tahun, maka peristiwa sejarah itu semakin kompleks, sama halnya dengan pohon yang awalnya kecil, kemudian berkembang, bertambah pohon, ranting, daun, bahkan ada juga pohon yang menghasilkan bunga ataupun buah. Kemudian kalau dari bahasa lain yaitu Yunani, yaitu historia yang artinya ilmu. Dari Inggris ada history yang artinya masa lalu. Dari bahasa Belanda ada geschiedenis yang artinya yang sudah terjadi. Dan yang terakhir bahasa Jerman yaitu Geschichte adalah sesuatu yang telah terjadi. Jadi setiap negara itu punya istilah sejarah masing-masing. Tapi kali ini aku mau bahas tentang ini saja. Kemudian siapa sih bapak sejarah dunia? Ayo, ada yang tahu nggak? Jadi bapak sejarah dunia itu adalah Herodotus, dia seorang ilmuwan atau sejarawan dari Yunani. Kan untuk bapak sejarah Indonesia itu adalah Satono Kartodirjo. Kemudian ada ciri-ciri sejarah. Yang pertama adalah bersifat unik. Ya, unik atau unik karena peristiwa yang sudah terjadi itu hanya terjadi satu kali saja yang sama persis. Mungkin bakalan terulang lagi dengan peristiwa yang sama, tetapi kejadiannya atau tempat sudah berbeda, pelakunya sudah berbeda. Kemudian tidak akan berulang kembali. Jadi ini ya ciri sejarah. Kemudian yang ketiga adalah berpengaruh besar. Jadi tidak semua peristiwa yang terjadi di dunia, di Indonesia itu bisa dijadikan sebagai peristiwa sejarah kalau tidak berpengaruh besar gitu. Contohnya kayak peristiwa proklamasi 17 Agustus itu dikatakan sebagai peristiwa sejarah karena berpengaruh besar terhadap kehidupan di Indonesia khususnya. Jadi dapat kita simpulkan sejarah itu adalah peristiwa masa lalu yang terjadi pada manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia dan dijadikan pedoman untuk kehidupan generasi yang akan datang. Jadi kalian harus ingat ini harus terjadi kepada manusia dan harus berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia atau suatu bangsa. Dimensi waktu dalam sejarah ada tiga, yaitu masa lalu, kemudian masa kini, dan masa yang akan datang. Kemudian unsur sejarah. Unsur sejarah itu ada tiga. Yang pertama adalah ruang, yaitu tempat terjadinya peristiwa sejarah.
Yang kedua adalah waktu, yaitu unsur sejarah yang berhubungan dengan waktu terjadinya peristiwa sejarah. Dan yang terakhir adalah manusia. Ini adalah faktor penting ya terhadap satu peristiwa sejarah karena manusia dijadikan sebagai pelaku sejarahnya. Kemudian ada konsep sejarah. Jadi konsep sejarah itu ada 4. Yang pertama adalah sejarah sebagai peristiwa. Ya, sebelum dilanjut, Ibu mau nanya nih. Nah ya, Bapak sejarawan dunia itu siapa ya kira-kira tadi? Ya, ya, acungkan tangan. Acungkan tangan. Ya, siapa? Iya, itu dari Indonesia ya. Kalau yang dari sejarah dunianya siapa kira-kira? Ya, Dewinta. Berdiri apa? Siapa? Herodotus. Ya, beri tepuk tangan. Ya, berarti menyimak ya tadi ya. Ya. Sekarang kita lanjut lagi ya. Sekarang konsep benar-benar terjadi dan tidak berulang kembali dan ini bersifat objektif. Kemudian yang kedua adalah sejarah sebagai kisah. Jadi peristiwa yang telah terjadi dikisahkan kembali dalam bentuk cerita dan ini berlawanan ya dengan sejarah sebagai peristiwa karena kalau sejarah sebagai kisah ini bersifat subjektif, tergantung siapa yang menceritakan. Jadi semisal ada suatu peristiwa misalnya tabrakan atau kecelakaan, si A bilangnya yang salah, misalnya kecelakaan antara mobil dan motor, si A bilangnya mobilnya yang salah, si D itu bilangnya motornya yang salah. Itu kan subjektif ya, tergantung cara pandang seseorang yang melihatnya. Yang ketiga adalah sejarah sebagai ilmu, yaitu sejarah ini harus memenuhi kriteria dan disusun secara ilmiah. Sejarah tidak bisa dikatakan sebagai ilmu kalau tidak memenuhi unsur ilmiah. Yang keempat adalah sejarah sebagai seni. Ini sejarah dihidupkan kembali berdasarkan intuisi, imajinasi, menggunakan daya bahasa dan intuisi seperti novel, kemudian juga film. Selanjutnya adalah cara berpikir sejarah. Cara berpikir sejarah ini ada 2. Yang pertama adalah diakronis, yang kedua adalah sinkronis. Jadi diakronis ini berasal dari bahasa Yunani, dia artinya melintasi atau melewati, dan kronos yang artinya perjalanan waktu. Jadi diakronis ini maksudnya adalah menyempit dalam ruang tetapi panjang dalam waktu. Jadi berpikir diakronis ini mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Contohnya nih kita akan membahas tentang peristiwa Renaissance. Ini kita akan bahas dimulai dengan kedatangan Jepang dan berbagai kebijakan yang Jepang hingga akhirnya terjadinya peristiwa Renaissance. Walaupun ini yang dibahas banyak, tetapi hanya inti-intinya saja. Jadi misalnya kebijakannya apa, dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Ciri-cirinya mengkaji dengan berlalunya waktu, bersifat komparasi, kemudian terdapat konsep perbandingan dan kajian cakupan lebih luas karena waktunya lebih lama. Kemudian yang kedua adalah sinkronis, yaitu meluas dalam ruang dan pendek dalam waktu. Jadi berpikir sinkronis ini kita dituntut untuk menganalisis suatu peristiwa pada intinya saja. Contohnya nih, Ibu contohkan untuk peristiwa Renaissance. Jadi kita cuma berkutat dengan peristiwa Renaissance, apa penyebabnya, gimana endingnya, apa yang siapa saja yang terlibat gitu. Jadi hanya seputar peristiwa Renaissance saja, tidak melebar ke peristiwa-peristiwa yang lain. Ciri-cirinya mengkaji pada masa tertentu, bersifat horizontal. Ini kebalikannya, tidak ada konsep perbandingan, kemudian kajian cakupan lebih sempit. Ya, tadi cara berpikir sejarah, ada yang tahu siapa? Apa aja? Ya, silakan. Cara berpikir sejarah tadi? Iya, diakronis dan sinkronis. Ya, beri tepuk tangan dong. Ya, kita lanjut lagi ya.
Selanjutnya, konsep kausalitas dalam sejarah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat adanya suatu kejadian yang disebabkan oleh perbuatan tertentu dan menghasilkan perbuatan yang lain. Contohnya, kalau di dalam kehidupan kita sering mendengar adanya hukum karma. Kalau dalam fisika ada hukum Newton 3, ada aksi dan reaksi. Tetapi kalau dalam sejarah ini namanya kausalitas, yaitu hubungan sebab akibat. Jadi, suatu peristiwa A akan mengakibatkan peristiwa B. Kausalitas ini saling mempengaruhi antara peristiwa sebelumnya dan peristiwa yang akan terjadi. Hubungan sebab akibat ini digaji berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Contohnya nih, kenapa sih terjadi peristiwa Rengas Dengklok? Karena Sultan Syahrir ini mendengar berita kekalahan Jepang. Jadi karena Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang, kemudian mengakibatkan golongan muda menuntut golongan tua untuk segera melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Periodisasi sejarah. Periodisasi sejarah diartikan sebagai pembatasan waktu yang digunakan untuk berbagai peristiwa. Karena banyaknya peristiwa yang terjadi pada manusia ini memerlukan pengklasifikasian berdasarkan bentuk serta jenis peristiwa tersebut yang terjadi. Peristiwa ini biasanya diklasifikasikan disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Fungsi dari periodisasi sejarah ini adalah untuk mempermudah pemahaman dan pemahaman sejarah kehidupan manusia, untuk mengklasifikasikan sejarah atau peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktunya. Dalam periodisasi sejarah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah zaman praaksara, yaitu zaman sebelum manusia mengenal tulisan, atau sering kita kenal dengan zaman manusia purba. Kemudian yang kedua adalah zaman sejarah, yaitu zaman di mana manusia sudah mulai mengenal tulisan, dimulai dengan masuknya Hindu ke Indonesia, kemudian Islam, terus bangsa Barat, kemudian bangsa Jepang, sampai akhirnya Indonesia merdeka. Manusia dalam konsep ruang dan waktu. Yang pertama adalah perkembangan. Perkembangan itu. Tadi periodisasi sejarah tuh ada berapa ya di Indonesia? Ada berapa? Iya. Ya, silakan yang bisa jawab, acungkan tangan, berdiri. Wartono, ya. Coba apa saja? Zaman praaksara. Ya, lalu zaman? Sama zaman sejarah. Iya, betul? Ya, ya. Tepuk tangan. Ya. Terus kalau zaman praaksara itu apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Zaman praaksara, angkat tangan. Zaman yang belum mengenal tulisan. Iya, betul. Tepuk tangan. Kalau zaman sejarahnya apa berarti? Zaman sejarahnya berarti zaman iya, berdiri. Iya benar, zaman dimana sudah mengenal tulisan. Ya, betul. Tepuk tangan dong. Ya, kita lanjut lagi ya. Terjadi apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara turun-menurun dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Biasanya perkembangan ini berubah dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Yang kedua adalah kesinambungan. Kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya mengadopsi lembaga-lembaga lama. Misalnya pada masa kolonial, kebijakan pemerintah kolonial Belanda mengadopsi kebiasaan lama, antara lain menarik seperti Raja Taklukan, kemudian Belanda memilih raja-raja pribumi. Yang ketiga adalah pengulangan. Pastinya kalian paham lah ya, kalau pengulangan ini merupakan peristiwa yang sudah terjadi kemudian terjadi lagi di masa berikutnya. Dan yang keempat adalah perubahan. Perubahan terjadi apabila dalam suatu masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya adalah revolusi industri. Jadi jenis-jenis perubahan ini ada dua ya, perubahan
Yang pertama adalah revolusi, yaitu perubahan secara cepat, kemudian evolusi, perubahan secara lambat. Sejarah sebagai ilmu. Sebagai ilmu pengetahuan, sejarah adalah gambaran tentang peristiwa masa lampau yang dialami manusia disusun secara ilmiah meliputi kurun waktu tertentu, diberi tafsiran, dan dianalisis secara kritis sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu yang pertama adalah mempunyai objek. Contohnya adalah tokoh sejarah seperti R.A. Kartini, Insinyur Soekarno, maupun tokoh-tokoh yang lain. Yang kedua adalah empiris. Yang ketiga adalah mempunyai metode. Jadi metode dalam sejarah ada 4. Yang pertama adalah heuristik, pengumpulan data, kemudian verifikasi atau kritik ekstern dan intern, kemudian interpretasi atau penafsiran, dan yang terakhir adalah penulisan sejarah. Ciri-ciri yang terakhir adalah mempunyai generalisasi. Manfaat mempelajari ilmu sejarah. Sejarah adalah sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Fungsi sejarah pun penting untuk media pembelajaran dan pengetahuan. Jika dijabarkan lagi, ada banyak lagi manfaatnya, seperti media rekreatif dan edukatif. Kita bahas satu persatu ya. Jadi dengan mempelajari ilmu sejarah, yang pertama kita akan mendapatkan manfaat mengetahui peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Yang kedua adalah sebagai sumber inspiratif, yaitu dengan mempelajari ilmu sejarah kita jadi terinspirasi terhadap tokoh-tokoh sejarah maupun peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu yang mungkin akan dikenang kembali seperti kejayaan Sriwijaya, kejayaan Majapahit juga. Kemudian yang ketiga adalah manfaat instruktif, itu muncul dalam proses penyampaian suatu ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, sejarah memberikan pengetahuan yang bersifat teoritis berupa pemahaman terhadap generalisasi atau konsep yang dipelajari dari peristiwa sejarah. Dan selanjutnya sejarah sebagai sarana rekreasi. Dengan adanya peristiwa sejarah akan meninggalkan tempat-tempat atau bangunan-bangunan yang bisa kita jadikan sebagai tempat rekreasi seperti Candi-Borobudur maupun banyak-banyak peninggalan Belanda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi sudah menayangkan video ya. Coba Ibu nanya tadi, manfaat belajar ilmu sejarah itu apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ancungkan tangan. Ya, silakan berdiri. Berdiri. Ancungkan tangan. Ya. 1. Mengetahui pada masa lampau. Iya. 2. Sumber inspiratif. Betul. 3. Manfaat instruktif. 4. Sarana rekreasi. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangannya dong. Ya. Masih semangat ya? Semangat, iya. Nah, sebelum melanjutkan ke selanjutnya, Ibu ada expressing dulu ya, biar tetap semangat ya. Ya, Ibu ketika bilang SMK Bintang 9, bisa. SMK Bintang 9, hebat. SMK Bintang 9, luar biasa. Dicoba ya? Ya. 1, 2, 3. SMK Bintang 9. Bisa. SMK Bintang 9. Bisa. SMK Bintang 9. Luar biasa. Ya, beri tepuk tangan dong. Ya. Ya, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok ya. Tapi untuk semangat kita, Ibu akan coba satu kali lagi yel-yelnya ya. Semangat nggak nih? Ada yang ngantuk? Kalau ada yang ngantuk, Ibu coba lagi expressing-nya satu kali lagi ya. Berdiri sekarang mah. Coba berdiri. Biar tidak ada yang ngantuk. Ya, nanti di tangannya boleh. Yes, yes, gitu ya. 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 Siap? Siap. SMK Bintang 9 bisa. SMK Bintang 9 hebat. SMK Bintang 9 luar biasa. Yes, yes. Ya. Udah, nggak ada yang ngantuk lagi?
Ya, silakan duduk kembali. Setelah menayangkan video, Ibu akan membagikan kelompok ya. Pembagian kelompok ini untuk tugasnya nanti Ibu bagikan. Tapi sebelum pembagian kelompok, kelompoknya mau dirubah apa yang tadi aja? Yang tadi aja? Berarti ini sudah pembuatan kelompok? Ya, sudah. Kalau sudah, berarti Ibu akan ngasih materinya ya. Untuk kelompok 1 mana? Di sini? Ya. Di sini ya. Nih. Untuk kelompok 2, di mana kelompok 2? Nah, ini. Nanti dikerjakan bareng-bareng ya kelompok. 3, ini. Ini 3. Ya. Coba lihat. Kelompok 4 ada. Ya, ini ya. Ini pertanyaannya ya. Kelompok 5 ada. Ini kelompok 5. Ya. Terus kelompok 6 ini. Ya. Sudah dapat semua tugasnya? Sudah. Ya, sudah. Itu kan ada pertanyaan di situ ya. Ada beberapa pertanyaan di situ. Silahkan didiskusikan. Ya, lalu ditulis di buku kalian masing-masing ya. Setelah ditulis, Ibu beri waktu 20 menit cukup? Ya, nanti Ibu kasih 20 menit buat diskusi lalu dipresentasikan ya. Nanti setiap kelompok itu maju 1 per 1 gitu. Paham ya? Paham? Sok silakan. Dalam? Kalau buku sih aja. Ya dari sini dulu nggak apa-apa. Buku yang lain nggak apa-apa. Ini kan soalnya ya. Berarti ini yang jawaban dari sini. Doang sih, Ci. Iya. Dirangkum boleh. Berarti ini. Ya. Tapi ini mah. Ini mah nanti buat. Ya, ditulis di buku ya. Zaki ada pulpennya enggak? Ya. Apa bonus tadi? Iya, kan ini. Ya. Jawabnya ini ya. Terus ini. Langsung ya. Dibaca. Tulis. Ya ditulis apa? Ini ada pertanyaan? Ya, ini kan soalnya ya. Ini soalnya. Lalu kalian diskusikan. Nah, ini. Ya. Semua ini. Kalau ini contohnya. Itu kesimpulan. Ya. Ditulis ya. Nulis satu orang. Ya, boleh. Nanti kalau maju semua ya. Ini gimana? Kalau ini nih. Sini, apa tulis semua. Kalau ini kan nanti ya. Boleh ini. Semua nanti majunya. Ya iya kan kelompok, tugas kelompok. Iya, ditulis semua ini sini ya. Dalam. Kenapa War? Iya. Apa konsep kan soalnya ini ya. Ini. 1, 2, 3, 4 kan.
Udah. Tulis semua nggak apa-apa. Sampai titik boleh. Boleh sampai titik sini. Sampai titik ya. Ini mah contoh-contohnya boleh ditulis. Ya biar tahu kan contohnya gitu ya. Tulis aja nggak apa-apa. Biar tahu yang perkembangan contohnya gimana ya. Boleh. Iya. Sampai deh. Ini kan soalnya ya. Nih soal. Lalu kalian diskusikan. Ini. Nih ya. Terus ini juga dong. Sampai sini. Sampai sini berarti ya. Boleh sampai sini juga. Bisa. Set kan sama nih. Kita beli. Ini nanti buat itu. Kalau bertanya ya. Ini misalkan kesimpulannya. Ya, sok. Ya. Empat, ya. Ini sebagai berikut kan, ini sama sini sama berikut. Iya boleh, terus kan langsung ini ya. Boleh langsung perkembangan. Semua 4 nih, tulis semua. Sampai ini aja. Oh, sampai ditandain bukan. Ini sampai. Pusing nulis pusing gitu. Ya nanti bareng-bareng majunya ya. Ya nanti kesimpulannya ini nih ya. Ini. Nah, ada yang bertanya lagi? Paham ya? Ya, didiskusikan ya. Ya, Kobi gimana? Ibu kebektan. Masih banyak waktu ya, jangan itu didiskusikan. Kalau tidak ada bertanya, kalau bertanya nanti acungkan tangan aja ya. Udah kelompok 1 belum? Iya. Aspek utama. Berarti mending langsung aja ya. Langsung ini kan. Disebutkan apa ya? Disebutkan apa? Karena ada yes. Harus. Ya. Rezaki bareng-bareng.
Boleh gantian nulisnya. Nurul. Kalau dalam. Kenapa In? Nulis yang masih itu, Bu. Sing baca kan. Kan ini. Nulis kabeh bae. Kan presentasi ambiran gantian ya baca. Ini berarti ini makan buat kesimpulan nanti, ini mah nanti buat akhir ya. Di sini aja. Ya boleh. Sok nulis semua nggak apa-apa. In bawa buku. Sok nulis. Udah selesai kayak ini. Baru parah. Ini ya boleh, ini langsung sini aja ya. Apa hubungan manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah? Apa sih hubungannya? Ya berarti kan, ya nanti dijawab kalian apa hubungannya. Berarti kan ini, ya. Sampai sini kan? Ya. Nih, sampai sini berarti. Ya. Boleh. Iya, hubungannya. Iya, kenapa? Ya, ini kan hubungannya ya. Jadi, gimana hubungannya antara manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah? Gimana nih? Berarti kan sini, manusia ya. Itu saling sampai sini, boleh? Ini mah buat contohnya aja. Kalau contohnya boleh ditulis juga, Bu, nggak apa-apa. Biar paham. Ini ada pertanyaan nggak? Masih bingung? Kenapa? Ini kan soal dari Ibu ya. Apa arti penting manusia sebagai objek dan objek? Kalian menjelaskan berarti nantinya. Ya, objek. Ini di sini. Ya. Ya nanti bawa. Kan buat presentasi boleh dibuka bukunya. Ya. Wartono, gimana udah? Paham ya? Ini buat kesimpulan aja nantinya. Ya. Jadi nanti pas sudah itu presentasi ya, boleh nanti kesimpulannya ini ya. Iya. Tapi kan ya, kenapa? Kesinambungan. Kesinambungan benar. Kesinambungan itu apa ya? Contohnya, boleh dikasih contoh juga boleh. Pengulangan bagaimana? Contohnya ya. Udah selesai? Coba Ibu pengen melihat. Tapi nanti ini untuk itu mah ditaruh aja ya buat presentasinya. Ini ya, biar nggak kelihatan baca teks ya. Kayak seakan-akan kalian baca buku nantinya ya. Ya, boleh sama bukunya Susi tah. Berarti ini udah selesai. Udah ditulis. Oh belum. Ya boleh, nanti ditulis ya. Ini ya. Iya, nanti di presentasi. Ini udah selesai? Oh iya. Untuk diskusi 5 menit lagi ya. Ya, setelah 5 menit nanti akan presentasi. Ya.
Iya, jadi ini aja, poin pentingnya aja ya. Poin pentingnya aja. Boleh ya. Dalam? Ya nanti tentang presentasinya. Iya, iya maju. Maju. Kalau nggak sempat nanti baca ini, tapi kayak gini ya, supaya nggak kelihatan. Iya. Ini nulis semua? Maju itu baca seulang kan? Iya, boleh. Nanti siapa yang salam, siapa yang presentasi gitu. Siapa nanti yang untuk pertanyaan gitu. Ya, sok disiapin. Perkenalan diri dulu nanti. Ya nanti presentasi ini. Arti penting kan? Ya. Jadi penjelasannya nanti dijelasin kaliannya. Nih, ini nih ya. Nih, sampai sini. Ya. Ini mah nanti ketika ada yang ingin bertanya tuh. Ini. Jadi ini kesimpulannya nanti setelah selesai sudah ada yang bertanya tuh. Boleh dibuat kesimpulannya ini ya. Gitu. Ya boleh gantian. Boleh gantian. Ya. Ya kurang lebih 3 menit lagi ya. Nanti ketika presentasi perkenalkan ya kelompoknya, nyebutin nama masing-masing ya. Terus jangan lupa kasih pertanyaan juga. Ya. Ya. Ya nanti itu buat di akhir pembelajaran. Ya, 2 menit lagi. Sebelum maju nanti Bu akan expressing dulu ya. Iya. Kalau nggak sempat ya sampai ininya boleh dibawa nanti. Ini aja. Ya kalau nggak selesai nulis tuh ya. 3. Dibawa. Konon tuh. Ya boleh kayak gitu. Dibaca, Bu. 4 doang kan ada 4. Misalkan nggak selesai ini nggak apa-apa, nanti pakai ini ditekuk aja ya. Ya. Tuh gini aja, misalkan nggak selesai nulisnya. Boleh. Udah selesai ya waktunya ya, sudah habis. Ya, waktunya sudah habis. Ini juga dibaca nanti. Oh, sok. Boleh kayak gini ya nanti ya. Ya. Ininya apa namanya Sepri dibaca nanti. Kan ya, ada bolpen nggak tadi? Tadi hasil diskusinya ini. Jadi kesinambungan ya. Tadi kan sampai 1, 2. Nah, itu kesinambungan. Perulangan dan ini perubahan. Sampai sini aja. Baca, Bu. Nanti.
Saya kan tidak bisa, Bu. Bisa. Bareng-bareng ya. Iya, nanti maju semua. Udah ya, cukup ya? Ya, sudah selesai semua? Sudah, ya. Gimana? Capek? Ya, yuk berdiri lagi, yuk kita expressing. Yuk. Yuk berdiri, biar nggak ngantuk lagi. Berdiri. Ada yel-yel nih. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Sudah diskusinya sudah. Nanti didiskusikan. Nah, sebelum diskusi Ibu akan expressing dulu nih. Ya, ada tepuk wow. Ya. Tepuk kasih wow. Kasih W. Kasih O. Kasih O. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Satu kali lagi yang semangat. Yang semangat ya. Ada yang nggak konsentrasi ini? Ada yang sakit. Ya, konsentrasi ya. Tepuk kasih wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Ya. Ya. Ulang lagi. Ya, ulang. Ada yang tadi bulat, ada yang masih belum ikutan. Masih ada yang nggak fokus nih. Ya, ikutan semua ya. Ikutan semua ya. Tepuk kasih wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Ya, beri tepuk tangan semuanya. Ya, sudah, silakan duduk kembali. Ya, duduk. Ya. Sudah ya, sudah selesai didiskusikan. Sekarang ke tahap diskusi atau presentasi. Nanti silakan satu kelompok maju semua ya. Beri salam, perkenalan. Ya, terus dibahas materi yang Ibu tadi sampaikan tuh, yang Ibu kasih pertanyaannya. Satu-satu ya. Dari bawah dulu apa dari depan dulu? Dari atas apa dari bawah? Dari atas berarti 1, 2, 3 gitu? Iya. Apa dari bawah? 6. Apa acak? Acak. Boleh. Berarti sesuai Ibu aja dulu ya. Ibu panggil gitu ya. Ibu panggil kelompok berapa ya? Kelompok 5 ada? Ada kelompok 5? Ya. Boleh tepuk tangan ya untuk kelompok 5 supaya maju. Ya. Ibu, semuanya maju kelompok 5. Ibu acak dulu ya. Ya, yuk. Setiap kelompok Ibu kasih waktu untuk 10 menit ya. Untuk presentasi dan tanya jawab. Ya. Paham? Ya. 10 menit untuk didiskusikan. Ini dari kelompok berapa? 5. Ya. Ya, boleh maju.
Iya. Sini. Iya. Nah, Febri, ya. Ya, assalamualaikum dulu, beli salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang apa? Apa? Ini. Apa? arti penting manusia sebagai objek dan subjek dalam sejarah. Ya. Perkenalkan dulu siapa-siapa? Perkenalkan, nama saya Andini. Ya. Perkenalkan, nama saya Nabila. Ya. Perkenalkan, nama saya Rasini. Ya, silakan. Ya, didengarkan ya. Dalam pengertiannya, sejarah tidak menunjukkan peristiwa yang terjadi pada masa lalu saja. Suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai sejarah apabila peristiwa itu membuat sebuah perubahan dalam masyarakat. Manusia dalam peristiwa sejarah juga memiliki peranan yang sangat penting karena objek dan subjek dari sejarah adalah manusia. Adapun sebuah sejarah terbentuk karena adanya manusia yang berperan pada terjadinya suatu peristiwa. Dalam sudut pandang manusia sebagai objek sejarah, manusia juga merupakan menu sejarah yang dikaji oleh subjek. Istilah objek mengacu pada konteks yang telah terjadi. Sedangkan manusia dapat menjadi penyedia menu sejarah tersebut dalam sudut pandang manusia sebagai subjek sejarah. Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup manusia terkadang hanya lewat dan mengalir begitu saja, tanpa ada upaya untuk melakukan suatu langkah reflektif sehingga peristiwa tersebut menjadi tidak bermakna. Oleh karena itu, manusia dapat berupaya untuk memberikan atau menerapkan suatu makna kepada sejarah secara kait-mengait dan dapat diarahkan ke hari depan. Perlu diingat bahwa objek dan subjek dari sejarah adalah manusia. Adapun manusia mempunyai kewajiban etis untuk membuat gambaran hari depan sehingga sejarah mempunyai makna. Ya, itu ya. Itu tentang apa tadi? Apa arti penting manusia sebagai objek dan subjek dalam sejarah. Itu tadi yang didiskusikan ya, hasilnya ya sudah dipresentasikan. Sekarang coba ada yang ditanya gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kelompok 2. Ada yang pertanyaan enggak? Ada? Coba. Kertas kecil. Siapa? Kertas kecilnya? Kertas kecil tadi mana? Kertas kecilnya tadi mana? Duduk di kertas ya. Ada pertanyaan enggak? Kelompok 5. Ada? Kelompok 1. Ini tadi kelompok berapa tadi? Kertas kecilnya? 2. Ya. Ini? Kertas kecilnya? Ya, boleh. Sok. Sepri boleh bertanya? Ada yang bertanya? Ya, kalau ada pertanyaan, diangkat tangannya. Dari kelompok mana? Ya. Ya, silakan berdiri. Apa sih contoh dari konsep ruang dalam sejarah? Ya. Apa? Iya. Sejarah merupakan sejarah ada manusia juga merupakan objek utama dalam peristiwa sejarah dalam Indonesia. Ya, itu ya konsepnya. Ada lagi? Coba lihat. Kesimpulan. Kelompok 5. Kesimpulan. Ada lagi yang bertanya? Yang kelompok 5 nih. Ini kelompok 5 ya. Fokus, awas. Ini kelompok 5. Ya. Ada lagi? Dari kelompok 1? Ya, boleh ajukan tangan. Ya. Ingat kelompok ini kelompok 5 ya, nggak urut ya jadi ya. Kelompok 5. Ya, silakan bertanya. Angkat acungkan tangan. Ya.
Ya. Ulang lagi nanti sebentar. Apa? Berdiri. Iya. Apa bedanya antara manusia sebagai objek dan subjek sejarah? Ya, apa sih bedanya antara manusia subjek dan objek sejarah? Perbedaannya? Ya. Iya. Manusia dalam peristiwa sejarah juga memiliki peran yang sangat penting karena objek dan subjek dari sejarah adalah manusia. Adapun sebuah sejarah terbentuk karena adanya manusia yang berperan pada terjadinya suatu peristiwa. Nah, itu jawabannya. Sudah puas? Ya. Beri tepuk tangan dong. Ya. Silakan beri kesimpulan dari tadi yang didiskusikan tuh. Kesimpulannya dibacakan. Ya. Tadi ini bacakan kesimpulannya berarti. Kesimpulannya adalah manusia dalam peristiwa sejarah juga memiliki peranan yang sangat penting karena objek dan subjek dari sejarah adalah manusia. Adapun sebuah sejarah terbentuk karena adanya manusia yang berperan pada terjadinya suatu peristiwa. Nah, itu udah kesimpulan dari kelompok 5. Ya, silakan ditutup. Itulah kelompok dari kami. Itulah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangannya dong, biar semangat lagi ya. Ya, boleh duduk kembali. Ya. Silakan selanjutnya kelompok 1. Ya. Yuk maju kelompok 1. Maju semua ya. Ya, beri salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini. Ayo maju sini. Ya. Nah, kami dari kelompok berapa ini? Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Tentang apa? tentang konsep ruang dalam sejarah. Ya, konsep ruang dalam sejarah. Ya, perhatikan ya. Ya, sebelumnya kenalan dulu dong. Ya. Nama saya Sri Aini. Ya. Nama saya Sufiani. Nama saya Denita. Ya. Ya, saya akan Saya akan membacakan presentasinya ya. konsep ruang dalam sejarah. Konsep ruang dalam sejarah merujuk pada di mana faktor-faktor geografis dan spasial memengaruhi peristiwa dan perkembangan sejarah. Dalam konteks ini, ruang bukan hanya sekedar lokasi fisik, tetapi juga merupakan arena di mana interaksi sosial, politik, ekonomi, dan budaya terjadi. Konsep ini membantu kita bagaimana lokasi geografis wilayah dan lingkungan fisik memainkan peran penting dalam membentuk sejarah manusia. Berikut adalah beberapa aspek utama Gantian. dari konsep ruang dalam sejarah. Boleh gantian. Sampai mana tadi? Konsep ya. Satu, pengaruh geografis. Ya, yang pertama. Yang kedua, Yang kedua, penyebaran budaya dan ideologi. Yang ketiga, pembentukan identitas wilayah. Keempat, interaksi sosial dan politik. 5, transportasi, perbatasan dan wilayah. 6, pengembangan kota dan perkotaan. ya. Itu tadi yang didiskusikan. Ya. Sampai sini nih ada pertanyaan untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 1 ada? Sepri tadi ya 1. Bertanya tak Sep? Ya. Boleh angkat dulu, angkat tangan. Angkat tangan dari kelompok mana ya? Ya, berdiri Sep. Berdiri Sep. Ya, berdiri silakan. Di sini tengah.
Iya, tanya lagi nggak apa-apa. Apa sih contoh dari konsep ruang dalam sejarah? Ya, apa sih? Peristiwa apa ya? Peristiwa apa sih contoh dari konsep ruang dalam sejarah? Ini berarti nanya peristiwanya ya? Iya, Ya. peristiwa. Ya. Dari kelompok? 1, Kamu kelompok berapa? 2. Iya, kelompok 2 bertanya ke kelompok 1. Ya, silakan dijawab. Iya. Apa sih? Tadi apa? Peristiwa apa sih contoh dari konsep Iya. Peristiwanya berarti ya. Ya, sok. penjajah dan kolonisasi Eropa? Penjajah dan kolonisasi Eropa mengaruhi Ini kelompok 1 kan? Afrika dan Asia. Nih, penjajahan. Bagaimana ruang memainkan peran penting dalam sejarah? Melalui Penjajahan. laut dan penaklukan wilayah baru, Eropa mengembangkan jaringan perdagangan global yang mengubah dinamika ekonomi, politik, dan budaya di seluruh dunia. Penguasaan atas wilayah-wilayah baru juga menghasilkan pertukaran budaya, penyebab konflik, dan perubahan politik yang signifikan. Contoh-contoh di atas menggambarkan betapa pentingnya konsep ruang dalam memahami sejarah. Ya. Jadi, peristiwanya itu pada peristiwa apa tadi? Penjajahan dan Kolonisasi kolonialisme. Ya, ya betul. Ya, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan beri kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang ditarik dari konsep ruang dalam sejarah adalah ruang bukan hanya sekadar lokasi fisik tetapi juga merupakan arena di mana interaksi sosial, politik, ekonomi, dan budaya terjadi. Konsep ini membantu kita memahami bagaimana lokasi geografis, wilayah, dan lingkungan fisik memainkan peran penting dalam membentuk sejarah manusia. Ya, itu kesimpulannya ya tentang konsep sejarah. Ya, udah silakan ditutup kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok 1 sudah, 5 sudah. Sekarang kelompok 2. Ya. Kelompok 2. Ya, maju semua. Maju. Ya. Ya, kamu aja ya sama Septi. Kita sama Cantika. Sini Ibu Nanda. Iya. Bisa digabung. Iya. Kelompok 2. Ibu Muslim. Satu kelompok 2. Ya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari berapa? Kami dari kelompok 2 akan membacakan konsep waktu dalam sejarah. Ya. Konsep waktu dalam sejarah, silakan. Ini ya 4. 4. Konsep waktu dalam sejarah. Pada dasarnya, konsep waktu dalam sejarah, peristiwa sejarah apapun itu memang akan berkaitan dengan perkembangan kehidupan manusia. Apalagi karena manusia memang berperan sebagai subjek sekaligus objek dalam sejarah. Dalam hal ini, keberadaan dari konsep waktu pada sebuah sejarah memiliki poin-poin sebagai berikut. Masa lampau. Ya, ada apa aja? Ini, berarti ya. Ada Perkembangan. terus apa itu perkembangan? Konsep perkembangan ini dapat terjadi jika masyarakat yang mana juga berperan sebagai subjek dan objek dari sejarah bergerak dari satu objek Ke bentuk yang lain. Ya, terus yang selanjutnya ada apa? Kesinambungan. Kesinambungan. Ya, apa itu kesinambungan? Kesinambungan ini dapat terjadi jika suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi dari lembaga-lembaga lama. Maksudnya, meskipun masyarakat sudah mengambil pembelajaran yang ada di masa lalu, tetapi mereka tetap mengembangkannya dan diterapkan pada masa sekarang ini. Terus tiganya apa? 3. Pengulangan. Dalam konsep pengulangan ini dapat terjadi jika suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau itu terjadi lagi di masa selanjutnya. Ya, selanjutnya apa?
Perubahan. 4 itu apa? Perubahan. Ya, boleh. Perubahan itu apa? Konsep perubahan ini dapat terjadi jika dalam suatu masyarakat berhasil mengalami suatu penggeseran atau perubahan. Ya, berarti 4 konsep itu tadi apa aja? Perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Ya, ada pertanyaan nggak? Ya, silakan berdiri. Dari kelompok mana? Dari kelompok 3. Ya, sok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok saya dari. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, Ya, apa saja konsep waktu dalam sejarah? ya. Apa saja tuh tadi konsep waktu dalam sejarah? 1. Perkembangan. Iya. Tadi tuh ada 4 ya. Apa aja? 1. Perkembangan. Terus Kesinambungan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Itu ya 4 konsep ruang waktu dalam sejarah. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, ditutup ya. Ya, dari kesimpulan dulu. Kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep waktu dalam sejarah ini dapat berupa kapan, hari, bulan, tahun, abad terjadinya suatu peristiwa yang mana dilakukan oleh manusia sebagai subjeknya. Ya. 4 konsep tersebut tentu saja berkaitan, sebab sejarah memang tidak hanya terbatas pada pengkajian mengenai perkembangan kehidupan masyarakat di masa lampau saja, tetapi juga pada kesinambungan, pengulangan, dan perubahan dari peristiwa-peristiwa di masa lampau tersebut. Ya, itu ya presentasi dari kelompok berapa? 2. Ya, silakan ditutup kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Ya, sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ya, hati-hati. Dah. Ya, sekarang kelompok 6 siap? Siap kelompok 6? Oh, iya. Siap? Siap. Ya, nanti dulu ya, Ibu akan bertanya nih. Jadi, ilmu sejarah tuh apa tadi? Ilmu ya? Mempelajari. Pelajari masa lalu yang disertai manusia, ruang, dan waktu. Ya. Jadi, itu adalah materi sejarahnya ya. Untuk minggu depan, ya, kelompok 6 berarti ya. Sama kelompok berapa yang belum? 3. Terus 4 belum. Karena ya waktunya sudah habis ya. Boleh untuk minggu depan. Tapi tetap ya. Tetap dikerjakan. Maju. Dah. Jadi dapat disimpulkan ya, dalam materi pembelajaran hari ini itu belajar tentang apa aja tadi tuh? Belajar tentang ilmu sejarah. Terus apa lagi? Konsep sejarah, konsep ruang ya. Konsep ruang sejarah, terus unsur-unsur sejarah, terus apa lagi? Ciri-ciri apa? Ciri-ciri sejarah ya. Ciri-ciri ilmu sebagai sejarah ya, dan masih banyak lagi ya. Terus Ibu nanya lagi nih, penting nggak sih sejarah tuh dalam kehidupan kalian? Penting. Ya, kenapa penting? Karena kita dapat Acungkan tangan. Karena kita dapat mempelajarinya. masa lalu. Iya, karena dari masa lalu kita itu dapat mempelajarinya, tetapi tidak bisa mengulang ke kejadian yang lalu, hanya bisa mengingat, ya, bisa mengulang, tapi tidak bisa kembali ke masa lalu, ya. Terus setelah ini
ada pertanyaan tentang pembelajaran kali ini? Ya, apa Nok? Ya berdiri. Berdiri. Mengapa manusia dianggap penting dalam sejarah? Ya, di sini itu kenapa sih manusia itu dianggap penting dalam sejarah? Masih ingat unsur-unsur sejarah itu apa aja? Ya, apa? Manusia, ruang, dan waktu. Jadi jelas ya, unsur dalam sejarah saja sudah manusia itu sudah masuk. Manusia, ruang, dan sejarah. Karena manusia ini sebagai apa? Sebagai tokoh atau pelaku dalam sejarah. Jadi jelas sangat penting dalam sejarah. Nah, itu jawabannya ya. Iya, itu jawabannya. Misalkan tidak ada manusia, berarti bukan namanya sejarah. Iya, itu seperti itu ya. Dapat dipahami? Iya, dapat ya. Masih tetap semangat? Masih. Coba Ibu sekali lagi ya. Ekspresinya coba berdiri. SMK Bintang 9 tuh ya. Ya, berdiri. Biar nggak ngantuk sebelum ditutup pembelajarannya. Yuk. Yuk, SMK Bintang 9 bisa. SMK Bintang 9. SMK Bintang 9 luar biasa. Satu kali lagi. SMK Bintang 9 bisa. SMK Bintang 9 hebat. SMK Bintang 9 luar biasa. Tepuk kasih ungu. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Ya, hebat. Ya, silakan duduk kembali ya. Duduk. Kembali. Jadi, materi kali ini itu bisa dapat disimpulkan. Ya, jadi setelah mempelajari sejarah, dapat disimpulkan bukan hanya bertujuan untuk mengetahui kejadian dan peristiwa penting di masa lalu, namun juga mengajarkan berbagai bentuk pengalaman yang terjadi sepanjang sejarah manusia, baik keberhasilan maupun kegagalan. Ya. Terus di sini juga ada kunci penting dalam sejarah. Apa aja? Manusia ya sebagai pelakunya atau tokohnya. Terus sejarah itu apa sih? Ilmu. Iya, benar. Kalau ruang berarti tentang lokasi. Iya, kalau waktu jelas berkaitan sama angka, sama tanggal, berarti menjelaskan tentang kapan sih peristiwa itu terjadi. Ya, itu kesimpulan pada pertemuan hari ini. Konsep sejarah juga ada beberapa di sini ya. Apa aja konsepnya? Sejarah sebagai nah, ya, itu materi kali ini ya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti ya. Ya. Untuk minggu depan berarti kelompok yang belum maju ya. Ya. Belum maju kelompok berapa? 4, 3, sama 6. Ya, disiapkan ya. Ya. Sebelum itu Ibu akan membagikan stiker kecil ya. Kalian boleh dicatat tentang pembelajaran hari ini nih, tentang perasaan kalian.
pada pembelajaran sejarah. Boleh tulis di sini ya. Nama kelas sama perasaan kalian setelah mempelajari pelajaran sejarah di mapelnya Ibu ya. Lalu ditempelkan ke papan tulis. Bisa dimengerti? Bisa, iya. Ya, nih. Ditulis. Terus perasaan pembelajaran hari ini gimana? Tidak, Pak. Ada pulpennya? Ada. Ya, nanti misalkan mengerti kalian boleh sangat dipahami ya. Sangat menyenangkan. Misalkan kurang baik apa? Apakah membosankan ya? Apakah membingungkan? Boleh. Tentang perasaan kalian selama pembelajaran hari ini. Siapa yang belum? Iya, kertas. Nanti nih yang nempelnya nanti buat ditempel ya, awas. Iya, ditempel ke papan. Dengan maju ya, Bang. Ya, beri waktu 2 menit cukup. Nulis cuma belum. Kirain sudah. Cuma bagaimana perasaannya, menyenangkan, baik, membosankan ya. Cukup itu saja. Sudah. Ini kelompok sini udah semua. Sok ditulis perasaan kalian ya setelah belajar sejarah. Apa? Wis. Ini lu yang nempelnya tuh buat ditempel. Nulis. Ya ini aja nih. Nih kamu nulisnya berarti di sini. Iya, nulisnya berarti jangan ditempelnya ya. Kan buat ditempel. Nulisnya di sini berarti. Iya, ini kan buat ditempel papan tulisnya. Nulisnya jangan yang leket ya. Yang leketnya buat ditempel ke papan tulis. Jatuh. Ya, benar. Ya. Ya, gimana perasaannya Susan? Ya, ditulis. Udah? Ya, oke. Siapa? Udah? Aja nama dong. Kasih nama dong. Udah selesai? Gimana perasaannya Keisha? Bungut. Menyenangkan, boleh. Gimana perasaannya? Najwa, sangat senang, ya. Dava, senang sekali. Boleh. Ya. Ya kalau sudah ditulis, setiap kelompok maju ditempelkan ya. Silakan kelompok 1 dulu. Ya. Bergantian. Sini. Ya. Asal nempel, Be? Ya, asal nempel aja. Ya. Ya. Senang, sangat baik. Terus apalagi perasaannya senang dalam mempelajari ilmu sejarah, baik ya. Terus ya, baik ya. Tepuk tangan. Ya, kelompok 2 bagaimana perasaannya setelah belajar sejarah? Ya, boleh di sebelahnya boleh. Ya.
Ya, perasaannya gimana? Senang. Kenapa? Ulang. Ya, untuk kelompok 2 juga Ibu baca rata-rata senang, sangat baik dan baik. Ya, beri tepuk tangan ya. Berarti kelompok 3 ya, coba Ibu lihat perasaan kalian gimana? Ya, Nurul dan kawan-kawan. Ya. Ya. Berarti rata-rata sangat menyenangkan ya, alhamdulillah berarti. Iya, taruh sini. Ayo. Lagi hobi. Harus Ibu pengen tahu ya. Senang, sangat baik dan menyenangkan. Sini. Ya, terus apa ini? Sangat baik dan seru. Oke, ya nggak apa-apa dong. Ya. Terus kelompok 4. Ayo coba pengen tahu perasaan kalian gimana? Ya. Iya. Sah? Bebas di mana aja. Ada yang jatuh. Ambil Nok, ada yang jatuh tah. Ambil ada yang jatuh. Ada yang jatuh, ambil Nok. Ambil. Sini. Sini. Iya, untuk kelompok 4 juga nggak salah saing, senang. Sangat menyenangkan. Ya. Senang dan menyenangkan. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Siapa yang belum maju kelompoknya? Ya, coba Ibu pengen tahu kelompok kalian gimana perasaannya. Ya. Ya. Kornet ipar aja. Baca dah mati. Apa sih? Udah? Ini yang jatuh. Itu jatuh. Ulang orang nempel, Bu. Ulang. Kalau nempel, gimana coba lihat? Kenapa nggak nempel, Fadli? Ya, Ibu baca juga senang. Baik, ya. Baik. Ya. Terus selanjutnya kelompok 6 terakhir berarti. Ini sih. Ya. Ya, kelompok terakhir juga alhamdulillah baik, senang dan mudah dimengerti, baik dan memuaskan. Sangat menyenangkan dalam pembelajaran sejarah. Sangat baik ya. Ya alhamdulillah ya. Kalian berarti belajar pada hari ini berarti sangat menyenangkan semua ya. Ya. Beri tepuk tangan dong kita semua. Ya, alhamdulillah pembelajaran kali ini kita cukupkan dulu ya. Untuk minggu depan berarti selanjutnya maju ya kelompok yang belum maju. Udah waktunya istirahat ya. Sekarang Ibu akhiri dengan doa ya. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Doa pulang ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa dimulai. Wa asrin
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Ibu, pesan pulangnya hati-hati ya. Ketika naik motor juga hati-hati ya, jangan ngebut. Langsung pulang ke rumah, jangan ada yang nongkrong. Ya, tetap jaga kesehatannya. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Balik. Ya.